tolonglah AI ini di stop karena kemungkinan besar akan berdampak kepada populasi manusia gitu. Karena AI itu perkembangannya amat sangat pesat. Bisa 2 sampai 5 tahun lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kamar kita official. Salam investasi. Oke, halo teman-teman. Kali ini personal kita lengkap ya. Yoi, Minggu ini I'm personal back. kita lengkap. I'm back. Gimana kemana aja nih? Biasa kita melanglang buana dulu. Di kehidupan nyata. Yoi, men. Jadi, nih kemarin kan kita udah bahas RWA nih. Hari ini kita bahas tentang AI. AI. Apa itu AI? Apa itu AI, Rick? AI itu singkatan dari Artifact Intelligence. Dia bertujuan di sebuah tentang kepintaran Atau kecerdasan buatan. Ya, munculnya AI ini menurut lo ada dampak buruk nggak buat kita nih sebagai manusia? Apakah bakal kita tergantikan oleh AI atau gimana nih? Kalau dari sisi sebuah digital ataupun di pandangan dari sebuah kemajuan global, itu suatu hal yang amat sangat positif. Itu menurut gua dari sisi dunia digital lah. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan itu menurut gua amat sangat negatif karena pertama menggeser para pekerja juga sih, menggeser para pekerja atau manusia-manusia di kehidupan nyata gitu. Makanya kan kemarin kita langsung aja nih, kemarin sempat ramai tuh tweetan dari Vitalik yang founder Ethereum. Dia bilang tolonglah di stop AI ini. Ya kan, lu juga tahu lah. Tolonglah AI ini di stop karena kemungkinan besar akan berdampak kepada populasi manusia gitu. Dan si Cecet pun yang ex dari founder BNB sama menyatakan seperti itu. Tapi menurut gue ya kembali lagi itu konspirasi sih. Ya tahu sendiri lah ya kan di dunia Lalu berdampak pada populasi manusia. Maksudnya berdampaknya itu? Gua bisa menyimpulkan sih berdampaknya gini. Mungkin ya kalau dari segi ini dia langsung mematahkan, kalau misalkan kita di perguruan tinggi dia mematahkan beberapa jurusan, salah satunya akuntansi. Dia bisa mematahkan itu. Manajemen pun sama, karena dia analisa sesuatu dia udah bisa baca analisa sekalipun, yang penting kita punya data-datanya, dia bisa mengolah data sendiri. Gue kayak gitu. Jadi menurut gue kenapa si founder Ethereum dan BNB ya, BNB ini suruh stop karena yang berkaitan dengan komputer, call center itu semua bakalnya udah digantikan dengan sendirinya digantikan dengan AI kayak gitu sih. Tapi gue setuju sama statementnya si Erik yang tadi awal sih, ngebantu sama ada pihak yang membantu dari negatif awalnya itu. Maksud gue ngebantunya dari awal apa, orang yang tidak tahu menjadi tahu dengan adanya AI. Yang sekarang juga kan di WhatsApp juga ada AI ya kan, yang tadinya sebenarnya sih Google banyak orang yang awam yang dibilang ada yang ngerti dan ada yang tidak ngerti. Kebanyakan orang yang menengah ke bawah tuh apa itu AI, dan sekarang disuguhkan di WA ya kan, apa-apa yang dipegang sama umum lah. Itu dia, apa-apa sekarang lu mungkin sering kali ngeliat ya di WhatsApp status ya kan, pada nanya-nanya di AI terus di screenshot ya kan. Itu menurut gue membantu orang-orang awam menengah ke bawah yang dia tidak tahu yang menjadi tahu. Menurut gue itu doang, yang tadinya dia maaf ya
mungkin dia putus sekolah atau karena biaya atau apa, dia jadi bisa belajar juga di AI. Mungkin dampak positifnya gue ngelihatnya di situ ya. Terus juga orang introvert juga ya kan, yang orang yang orang males keluar jadi tahu informasi dari situ. Menurut gue seneng sih adanya AI karena ngebantu juga, memudahkan juga sih dibandingkan kita ngetik-ngetik terus nyari situs web di Google. Ya kan, kadang-kadang ada yang jelas ada yang enggak, sedangkan AI kan jelas, kita ngetik apa maunya kita terus nongol. Tapi gue mau pro kontra sama lu. Iya, Membuat, kata gue, adanya AI ini membuat orang semakin bodoh. iya, tapi juga bisa mempintarkan juga, mencerdaskan juga karena dapat wawasan baru lah kayak di situ dia. Iya, mungkin mendapat wawasan baru. Tapi menurut gua adanya ini, kenapa yang ibaratnya founder Ethereum arahnya kemana yang si CJ ini? Menurut gua lu ada menteri kita yang dari luar negeri itu, yang dari Cina itu, menteri apa sih namanya? Yang jadi menteri apa nih? Ling Wangking. Yang kacamata bulat itu deh. Oh ya, yang jadi wakil menteri digital kriptoan lah. Iya, ya dia. Pokoknya dia itu, gue setuju statement dia. Dia pernah ngomong kayak, kita itu sebagai manusia itu jangan berpatok pada AI, karena semakin lu berpatok sama AI, kebodohan lu semakin datang. Karena kenapa? Dengan secara nggak langsung gini, otak lu terpaku, oh nanti gampang gue bisa cari di AI, gue dapet, ya kan? Iya. Jadi semua orang berpatok, oh gue ada AI, nanti gue nanya pasti dapet, tanpa adanya riset sendiri gitu, kayak kita mencari tahu, ngolah di otak kita datanya kemana, ya kan? Itu yang menurut gue yang mungkin populasi manusia bakal punah, itu yang dimaksud. Karena apapun itu nanti patokannya, oh nanti AI, patokan AI, tanpa disadari orang-orang, oh ya ini buatan manusia. Dia itu record semua ibaratnya jurnal-jurnal ataupun apa itu pengetahuan dari manusia, dia convert dikonvert datanya. Dan ketika ada, kalau ibaratnya dalam dunia coding, kita menemukan satu kata yang sama, kuncinya pasti nanti muncul kan, kata kunci itu. Nah itu mungkin menurut gua cara kerjanya kayak gitu nyok. Itu yang membuat populasi manusia kenapa bakalan hancur, karena ketika orang terus menerus berpatokan AI, guru pun tidak berguna. Ya sekarang gini, kalau lu mau permasalahan AI ya kan, sebelum ada AI pun ada Google. Iya, tapi Google itu hanya abstrak. Tapi AI ini lebih ke inti. Kalau lu ibaratnya di Google nyari beberapa website translator Kebeleset lagi. Nggak sih, biar lucu aja. Lalu nyari di website ya kan, itu beberapa kata kunci menurut gua kayak, oh dia cuman kayak misalkan definisi yang utama. Tapi kalau AI menurut gua itu sampai ke daging-dagingnya bisa ketemu. Ya kita tidak bisa memungkiri sih ya, namanya perkembangan zaman dan teknologi ya Ricky ya. Karena dibilang kita kaget ya enggak juga kalau menurut gue ya, karena adanya AI. Karena kita, bukannya kita ya, gue ya sebagai gue, dari dulu, dari adanya internet, menurut gue AI dan internet sama aja. Kita bisa mengakses dunia luar yang tanpa kita tahu jadi tahu. Sebelum ada AI pun begitu menurut gue. Maksud gue ya nggak ada bedanya gitu. Bedanya apakah AI ini bakal jadi robot dan bahkan menggantikan tenaga manusia atau tidak gitu. Kalau masalah pemikiran maksud gue, atau dunia teknologi atau website atau internet segala macam, menurut gue ya fine aja, karena dulunya ada Google, apapun ada di situ juga sama kayak AI gitu menurut gua. Timbang kitanya merangkumnya aja, kalau di Google tuh mana yang baik mana yang enggak, tapi kalau versi AI-nya kan merangkum yang baiknya gitu menurut gua. Tapi balik lagi sih, untuk kalangan bawah itu membahayakan, tapi untuk kalangan yang berduit itu menguntungkan. Tinggal kembali lagi. Tapi gue yang kita pokoknya ini bukan masa permasalahan AI-nya.
hubungan AI sama kripto ini gimana nih? Nah, Itu back jadi to poinnya. point. Jadi gini. Jadi kita udah bahas Ah. ini. Ini Jadi poinnya. gini. AI dan kripto ini apa hubungannya nih? Nah, Jadi sebelum kita bahas ke kripto, kita sedikit bedah tentang tweetan dari si Vitalik itu. Kalau menurut gue gini, seorang atau seseorang yang jenius itu biasanya merangkum sebuah kata yang banyak arti dan banyak kalimat. Bisa jadi dia tweet seperti itu ada kemungkinan besar buat otak manusia ini sedikit berpikir ke depan. Oke, misalkan dia bilang tolong di stop. Tolong di stop dalam artian kasih waktu orang, mohon maaf lah gitu. Mohon maaf nih buat yang kurang paham tentang itu. Kasih waktu buat orang-orang yang minim pengetahuan tentang AI. Menurut gua gitu. Karena AI itu perkembangannya amat sangat pesat. Bisa 2 sampai 5 tahun lagi itu bisa langsung amat sangat pesat. Karena dalam arti stop, kasih waktu buat orang-orang bodoh. Ya, itu menurut gua ya. Terus ditambah lagi akan ada populasi manusia ketika terjadinya AI yang berkembang pesat. Menurut gua dalam artian populasi itu kita jangan terlalu fokus kepada bahwa manusia ini akan musnah. Jangan ke arah sana. Mungkin dalam hal populasi itu pengetahuan si manusianya. Itu juga sih. Iya, itu sih. Bukan dalam hal manusianya, jumlah manusia. manusianya. Iya. Karena kita sendiri tahu lah di agama kita gimana, ya kan? Semakin banyak keturunan kan nggak tahu itu agama atau emang dari budaya, gua kurang paham lah kalau ke sana. Intinya di kita itu kayak masih memegang erat teguh banyak anak banyak rezeki gitu. Makanya kalau masalah hal populasi gue mungkin kurang setuju ya kalau bakalan kekurangan populasi. Terus kita ke cryptocurrency. AI, narasi AI itu di awal Januari, dan mungkin yang ramenya itu di Januari sih, karena di Desember hanya dalam artian banyak tweet atau narasi dan analisis mengatakan AI itu akan bullish di dunia kripto, dan di Januari terbukti gitu. Jadi di Desember ini mulai digaung-gaungkan di Desember, dan di Januari terjadilah bullish. Kayak semacam kemarin tuh rame tuh di siapa ya, si Kalimat Sada pernah margin call yang episode berapa ya gitu, pokoknya 2 episode sebelumnya kalau nggak salah dia profit 16M atau berapa gitu, gue lupa lah, pokoknya sampai belasan M lah gitu. Itu dia ngambil sebuah narasi AI juga, tapi fokusnya AI agent gitu. Tapi hubungan kripto sama AI ini apa nih? Gue belum nemu. Hubungan kripto sama AI itu saling berkesinambungan. Jadi gini, AI itu kan artifact intelligence. Dia itu membantu bisa dibilang membantu di kehidupan nyata dan membantu di dunia digital tersendiri, kayak semacam contohnya sekarang tuh rame di sains itu kayak semacam di kedokteran juga. Di kedokteran tuh mulai digaung-gaungkan dan sudah dijalankan juga, kayak semacam lu punya penyakit metode. Lu punya penyakit apa nih, kanker, itu dimasukin ke cryptocurrency, ke dunia kripto lah gitu, bukan cryptocurrency, ke dunia kripto, itu jatuhnya ke blockchain-nya lah, ke blockchain. Jadi semua data pribadi lu tentang entah penyakit lu, pokoknya
semua riwayat apapun lah kalau sekarang dia benar riwayat kehidupan riwayat penyakit lu itu dimasukkan ke dunia blockchain. Jadi ketika lu mau apa namanya mau operasi ataupun mau cek itu udah ada datanya tersendiri gitu. Jadi langsung lu namanya ini umur segini itu langsung drop. Jadi nggak kayak zaman dulu di satu rumah sakit lu dimintain ini ntar di rumah sakit lain ngawal lagi ini tapi ketika lu punya data di blockchain semua misalkan Pak minta bahasanya apa ya kalau di dunia itu ya kita yang awam yang sederhananya aja lah minta rekening walletnya contoh ya ini mah contoh ini contoh nih minta rekening wallet kayak yang kita pernah lakuin ini Pak rekening wallet saya oke saya masukin ya di crypto medis saya misalkan udah langsung jadi dokter nggak pusing-pusing lagi ngecek lu riwayatnya pernah apa aja terus nggak bingung lagi masalah si dokternya ngetik lagi itu cukup dengan kode rekening wallet lu sendiri. Tapi sekarang juga udah loh. Kemarin ada temen gue ya yang katanya masuk ke rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit, tapi sekarang udah masuk sistem barcode loh. SAP-nya udah bagus sekarang. Karena dia segini, misalkan dari SAP apa itu? Gue baru tahu. SAP itu dalam bentuk apa ya sebenarnya? Nah, pokoknya sub berapa? Sub itu kayak program. Oh, program. Ada program ini. Kalau misalnya di dunia industri udah ada program buat scan barcode kayak gitu. Jadi dia udah pakai scan barcode ya. Temen gue kemarin bilang kayak gini. Sekarang rumah sakit canggih ya kata dia gitu. Kita misalkan pasien datang, temenku datang pada dia gitu kan, langsung didata. Nanti kita dikasih barcode sama dia. Nanti misalkan ini tinggal scan barcode, nongol makanannya apa, obatnya apa. Jadi sekarang itu udah kayak gitu beberapa rumah sakit sih, tapi belum semuanya. Belum semua. Gitu kata. Nah di kita kata gua, yang lu omongin kata gua, kok sesuai ya? Kok nyambung ya? Cuman bedanya. Padahal kita belum pernah ngobrol. Belum, tapi bedanya mungkin ya, kalau misalkan udah masuk ke AI yang lu tadi bilang, ketika kita misalkan kita udah sembuh dari sakit, terus kita ibaratnya katakanlah kita sakit lagi dirujuk lagi misalkan dengan barcode barcode itu ya mungkin kalau AI ataupun dia masuk ke Web3 kan data kita nggak bakal hilang kan jadi kita bisa tahu lagi riwayatnya kayak gitu mungkin itu cuman kan bedanya kalau ini ketika kita sembuh data ses nggak ada jadi kita nanti dia nggak data ulang lagi ketika kita sakit baru itu mungkin itu kemungkinan pembaruannya kayak gitu sih menurut gue kalau di dunia medis itu cukup bagus sih. Bagus sih. So back to topik ya. Kalau untuk masalah kripto, AI ini masuk di kripto di tahun berapa, Rik? AI masuk kripto masih baru sih. Mungkin kisaran tahun 2021 kayaknya 2020 itu yang kemarin 2021 udah masuk ya. Iya itu nih gue mau nanya itu yang kemarin penipuan yang crazy rich kan itu masalah kripto juga ya menurut gue ya nggak tahu yang atau crazy rich yang mana nih apapun itu yang penipuan kan itu kan ada investasi dengan robot apa itu udah masuk robot itu baru kemarin gue soalnya pernah main dari 2000 berapa ya gue masuk kuliah 2017 2018 dari 2018 itu belum ada robot pure nah setelah gua 2018 itu kan main trading kan trading di Binomo segala di Olimtrade nah gua main di trading lu tahu sih apa sih gua nyeletuk begitu udah lucu ya gua pernah trading ya nah salah terus nah salah udah gua tuh dan sistemnya gua prinsipnya ya susah juga gua udah nggak mau lah resikonya tinggi kan gitu udah karena kan gua juga FOMO juga sama influencer yang
yang ini yang Udah ngomong aja bajingan. Yang isi Ya. money lah. ya, Ngeliat ya. isi money dia gitu. Emang Kita pengen tahu. Pengen tahu apa pengen kaya? kayak- Dua-duanya sih. Terus, Nah, terus. 2019 temen gue bilang 2019 akhir ya 2020. Bukan gue ya, gue Iya, belum tahu. bukan. Kami gue bilang, kadang-kadang, Sun, sekarang kalau misalkan lu mau main tuh trading, mending main di robot lagi. Sekarang kan ada robot trading. Mungkin kemungkinan besar di 2019-2020 itu udah ada tuh robot trading tuh 2020. Nah itu pertanyaan gue tuh. 2020. Sejak kapan? 2020. 2019-2020 itu. Tapi itu bisa dibandingkan, bukan buat dibandingkan, itu bisa disamakan gak sih robot itu sama AI? Sedangkan kalau menurut gue ya, sepengetahuan gue, dulu itu tahun mungkin yang lu sebut tahun 2018 atau 2019, robot itu masih dikendalikan oleh manusia. Sedangkan di AI ini pure, oke, dibuat dengan manusia ya ini, tapi sepenuhnya dia yang jalan sendiri kalau AI yang gue lihat ya. Iya. Ya kan gitu. Kalau robot yang kemarin yang awal 2018 2009 itu masih sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Itu dia yang pengen gue tahu sebenarnya dari tahun berapa AI ini dipakai di kripto. Apa kan robot ini mungkin gue mah asumsinya berbeda ya, robot ini dengan AI mungkin gue asumsinya beda. Oh iya, paham. Gitu, mungkin asumsinya beda. Menurut gue gini, Rick, kapan sih AI ini masuk kripto, bener-bener masuk gitu? Kalau untuk benar-benar masuk, gue pernah ngecek itu di 2023 akhir sih. Kalau untuk pure ya, pure AI yang bergerak sendirinya. Karena ya yang tadi si Toke bilang, yang robot trading itu masih dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Gitu. Dan 2023 akhir mulailah percobaan-percobaan pure semuanya oleh AI. Dan 2024 yang pernah kita bahas, kalau nggak salah sih pernah kita Pernah. Itu pernah dicoba secara langsung di apa ya, gue lupa di Solana apa ya, gue lupa waktu itu dia apa sih. Oh iya, bukan ya, antara di Solana apa di mana itu. Pure menggunakan AI, yaitu dengan cara transaksi antara AI dan AI, dan itu berhasil sepenuhnya menggunakan AI tanpa tanpa campur tangan manusia lagi. Itu sih 2024. Tapi apakah dia Di publik atau bukannya dia terpisah ya antara AI dan Web3 ini, kripto ini? Kalau dibilang terpisah sih terpisah, cuman dia masih berkesinambungan. Jadi apa ya, bisa dibilang benar-benar berkesinambungan walaupun beda gitu. Kalau berkesinambungan kan kata kasarnya dia bisa masuk, dia bisa keluar, ya semaunya dia. Kalau AI, kalau cryptocurrency kan pure dia di di sebuah blok-blok yang dia amanin. Makanya gua sempet ya waktu robot trading tuh yang Iya. sekarang sering kita pakai di bot Telegram tuh buat ngecek koin kan. Nah dulu tuh kan cara kerjanya sama kayak gitu ya, di trading kayak gitu, robot kayak gitu. Gue tuh sempet sempet berpikir gini, oh iya, market ini kan digital kan, ya kan, kripto ini misalkan ya ini sebuah digital juga, kata gue udah pasti gue profit nih kalau pakai robot digital. Karena itu dia, karena dia pasti chartnya dia bisa baca ya, informasinya kita tahu semua. Iya, kapan naik turun kapan gue sempet bikin kayak gitu. Oh ya, paham. Sempet gue bikin kayak gitu, di mana gue masih bodoh ya. Karena kan di sebuah platform digital khususnya, dia kan gini, si foundernya Telegram, dia sudah menyatakan bahwa di Telegram itu pure kebebasan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dari regulasi negara manapun. Pure itu adalah memang benar kalau di Telegram itu
bot dari semua yang ada di apa sih namanya yang ada di Telegram itu memang benar-benar dari AI. Tapi kalau di platform yang lain Iya. itu apakah si foundernya sudah menyatakan seperti itu? Iya. Kemungkinan besar sih nggak ada yang berani Nggak ada. kecuali si foundernya Telegram ini. Karena yang lu tahu sendiri lah, kalian tahu sendiri si founder Telegram ini Popol Duraf ya sering ditangkap sama negara-negara lain. Karena Makanya itu jadi incaran. makanya dia jadi TikTok inceran, timbul dia. pindah ke sana ke sini. Dan kalau untuk di kita masuk ke koinnya ya. Kalau untuk di koin kripto gua lebih percaya kalau untuk AI sih ke Fed sih, Fed AI. Soalnya dia projectnya menurut gua lumayan bagus Fed AI. Apa itu PTE? Fed AI itu dia benar-benar support ke perkembangan AI, entah itu AI agent ataupun AI dalam hal yang lainnya, terutama sih tentang finansial. Itu sih kalau mau ngulik ataupun mau invest di VTI silakan kalian riset kali aja ada perbedaan antara riset gua, riset kalian dan riset lu. Tapi koin apa aja yang bergerak di bidang AI selain tadi? Grace juga bergerak di bidang AI itu Grace yang kemarin sempat rame naik juga sampai ribuan persen. Dia sempat ada itunya juga itu airdropnya, cuman gue nggak tahu. Tapi keuntungannya itu apa, Rick? Apa? VTI itu mengetahui apa? Dia mengetahui tentang apa ya, sebuah robotik dan perkembangan dunia Kripto doang kah? Atau yang dunia lain? digital kayak semacam mungkin bisa dibilang kayak perkembangan di apa sih tuh? Koin? Gue lupa namanya, bukan. Oh, berarti dia umum dong? Iya kayak Koin-koin semacam doang? umum. Jadi kecerdasan AI-nya itu dia benar-benar support gitu. Jadi apapun tentang AI dia bisa menggelontorkan dana besar-besaran sifat AI itu karena emang dia benar-benar support banget. Itu sih poin pentingnya dia. Tapi gua kadang gini, mungkin ya beda ya dari pembahasan kemarin RWA kan udah ketahuan kayak keuntungan kita dalam ini di kripto kan di olah aset ini kan udah ketahuan kan, kayak bergerak sama ya kan? Iya gue paham projectnya ya kan? oke. Sedangkan AI ini proyekannya ya mungkin yang gua tahu kan kayak Elon Musk, mungkin Tesla, ya kan? Kalau untuk project kan gue lebih pro ke Fundry sih, Coin Fundry. Dia itu proyekannya benar-benar jelas karena Fundry itu yang punyanya itu founder dari Nvidia. Itu Fundry. Oh, Nvidia ya. Nah, tahu sendiri kan Nvidia itu dia bergerak di dunia grafik. Dia pertama grafik, AI juga dia masuk. Dan saham Nvidia pun kayaknya paling besar dah sekarang dibanding saham-saham yang lain. Iya, benar. Kemarin kan ada narasi bahwa 2025 ini kalau gue salah, sorry ya guys, gue juga baca selentingan doang bahwa koin yang akan naik ya di dunia itu bahwa RWA, AI, bahwa saham-saham Nvidia dan kayaknya 3 itu doang yang selalu dibahas karena proyekan proyekannya. Iya. Fundry juga sering dibahas juga Fundry karena proyekannya bagus itu dari Nvidia. Karena misalkan gini, kalau koin kripto tuh si saham atau si founder ini proyekannya bagus, ya kita tahu lah orang mana sih yang nggak kenal Nvidia gitu. Terus dia nyiptain koin namanya Fundry. Udah pasti menurut gue bakalan tinggi tuh Fundry. Sekarang Fundry harganya berapa per koin? Aduh, gue nggak ngecek. Gue gimana ya kalau harga tuh nggak terlalu fokus bener ya. Kalau masalah harga. Ya kan siapa tahu ini harga lagi turun-turun, lagi masa koreksi yang sekarang kita bisa masuk kalau mungkin kemungkinan
di chartnya Februari atau lain nanti di Maret bakal bullish. Iya ya. Jadi gini, kalau gue pribadi sih gini. Gue pribadi, gue hanya bisa ngeriset segala macam. Tapi kalau untuk harga gue nggak terlalu fokus karena menurut gue harga itu nggak penting. Karena pertama, harga adalah sebuah angka. Ya. Gue di angka itu gini, nol besar. Hmm. Mau hitung-hitungan gimana juga, menurut gue ngelihat harga itu adalah sebuah hitung-hitungan matematika. Jadi gue benci hitungan matematika. Lu tiba-tiba nodong gue, misalkan tambah-tambahan lah, Iya. itu gue bisa jadi gini, angkat tangan. Walaupun itu anak SD bisa jawab, gue gini, angkat tangan. Sering gue kan kalau Itu gue, makanya gue bilang harga itu nggak penting, karena gue benci sama angka sebenarnya. Makanya kalau untuk jangka pendek jangan nanya ke gua, tapi kalau untuk jangka panjang misalkan setahun ataupun setengah tahun, oke lah nanya ke gua koin mana yang bagus. Berarti lu setiap hari riset dong, Rick ya? Nggak tiap hari juga sih, paling seminggu bisa 3 kali. Yang lagi hype? Yang lagi hype sekarang hype Juga namanya. juga. Cok, Lu nggak tahu ya? nggak tahu. Cuman emoticon dari muka lu nya nih yang ngeselin. Itu anjing gede banget itu hype. Supra katanya lagi bagus. Supra ya, Supra X. Supra lagi bagus itu, Lagi naik. lagi naik-naiknya Supra. Tapi gini, apakah di misalkan kita di kripto nih, dia bergerak di bidang AI, apakah dia worth it buat jangka panjang atau enggak? Kalau AI di season ini 2025 sampai 1 tahun ke depan itu sangat worth it, terutama AI agent itu sangat worth it. Tapi untuk kita buat gue percaya sama koin ini, gue mau ibaratnya gue mau jangka panjang aja tapi worth enggak? Itu worth it juga karena kembali lagi ke percayaan masing-masing sih. Kalau misalkan lu nggak mau ngikut sebuah narasi yang sudah terlihat jelas dan lu masih fokus di koin itu, ya sok dilanjutin kalau menurut gua gitu. Karena posisinya gini, kita nggak bisa mengatur sebuah keyakinan orang. Kalau misalkan lu fokus ke Bitcoin, nyicil Bitcoin terus, malah itu bagus. Terus kalau lu fokus ke nyicil BGB terus, ya sok silahkan. Bukan berenang pasar BGB kan? Sliding guys. Sliding. Terus kalau lu mau fokus ke XRP, nyicil XRP, ya silakan karena XRP pun ada narasinya di situ, yaitu narasi CBDC. Walaupun narasinya itu di antara Q3 dan Q2, kalau misalnya Q2 antara Q3 itu narasi CBDC. Itu worth it menurut gua. Karena kembali lagi kita harus melihat si koinnya tersendiri. Kalau menurut gua, koin yang paling bagus itu ketika ada pembakaran sih itu. BGB lagi, oke? Karena XRP pun ada, men. Pembakarannya ada dia setiap berapa kali transaksi gitu, ada pembakaran koin. Bagi-bagi gitu. Pembakaran itu kayak ini dihilangkan. Oh, jadi dia nanti secara kontinu akan terus berkurang. Jadi sehingga harganya akan naik. Iya, itulah hukum pasar. Semakin banyak barang yang di pasar, semakin murah harganya. Semakin dikit barang di pasar itu semakin mahal harganya. Ketika banyak permintaan. Itulah. Tapi selain AI ini ada narasi baru nggak yang bakalan hype ini? Antara bukan RWA aja gitu kan. Kemarin kan kita cuma tahu RWA sama AI ini bakalan bullish ya kan. Nah, kemungkinan besar lagi yang akan nyusul bullish kata lu di mana lagi nih? Ya seperti biasa para judul masuk ke kripto, jadi dari Q1 sampai Q akhir itu tetap meme coin.
Oh, meme coin. Kayak meme coin tuh nggak pernah surut loh. Dari gua ngikutin kayak gua nge-reply kan hari ini. Pokoknya meme coin itu koin yang nggak pernah padam loh. Ada aja kata gua. Karena gini, kalau menurut gue pribadi sih, dari zaman dulu sampai sekarang tuh banyak orang yang mindsetnya ingin cepat kaya. Itu pertama. Kedua, dari zaman dulu sampai sekarang itu kasino tetap berjalan. Dari dulu sampai sekarang itu judi masih tetap berjalan. Mungkin kesimpulannya apa nih Faisal untuk AI ini, perkembangannya gimana? Untuk AI menurut gua untuk sejauh ini masih menarik. Bukan masih menarik sih, sama aja sih kayak Google. Menurut gua yang tadi gua omong juga awal, nggak ada salahnya dengan AI juga karena kita udah menjalani itu udah lama, ada Google itu gitu. Jadi ya biasa aja kalau menurut gua. Tapi kalau balik lagi ke sumber daya manusia, mengurangi sumber daya manusia untuk pekerjaan ya itu mungkin bisa lah itu dikurangin atau di stop gitu. Tapi kalau untuk kecerdasan ke depannya untuk orang bisa lebih tahu ya kenapa enggak gitu. Kalau untuk merugikan sumber daya manusianya ya mungkin di stop dulu gitu. Itu doang sih. Ya, silakan. Kalau mungkin kalau untuk dasar-dasar kayak yang ada di WhatsApp sekarang ya, ya fitur-fitur kayak gitu ya kayak Gemini ataupun ya. Lagi kan? hype itu. Ya. Update status gitu. mulu orang itu di AI. Udah yang kayak gitu ya, mungkin tahapan baru tahap 1 lah, mungkin nggak terlalu berbahaya ya kan. Itu kalau kita ngulik ke robotik AI-nya itu yang mungkin nanti bakalan bumerang buat industri juga gitu sih. Tapi tetaplah kita itu jangan terpaku dengan AI. Kita itu mempunyai apa sih kapasitas otak yang tidak ada batasnya. Jadi kita tuh masih bisa terus olah dan terpatok pada AI sih betul. Gitu sih. Terakhir. Menurut gue sih gini, AI lebih baik kita gunakan secara teratur. Dalam artian gini, ketika lu membutuhkan sebuah informasi ataupun ingin menggunakan atau membuat sebuah konten, lu tanya ke AI. Tapi AI hanya membuat deskripsinya ataupun perintahnya. Dan di situ otak lu jalani. Jangan lu bego-bego amat. Dan ingat, Ibu Sri Mulyani sudah berkata keras anak SD ataupun sekolah dasar harus belajar apa itu saham dan investasi. Itu SD. Dan kita harus bersiap-siap ketika AI ini sudah merajalela. Sekian dan terima kasih. Jadi intinya poinnya jangan terpatok pada AI. Kita boleh mencari informasi di AI, tapi kita tidak boleh menelan mentah-mentah dari informasi itu dari AI. Jadi kita harus olah sendiri. Oke, sekian dari kita dari channel Kamar Kita Official. Mungkin penutupannya ada di Erik. Salam investasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.